Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di video pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, pada video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan materi yang lalu, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah bagian kedua. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi umat Islam. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Pertama, di bidang ilmu filsafat. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini adalah Abu Nashar Muhammad bin Tarhan yang dikenal dengan Al-Farabi, Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, Ibnu Sina Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Majah, dan Ibnu Tufail. Yang kedua, yaitu di bidang ilmu kedokteran. Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia. Hunayan bin Ishaq dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing. Ibnu Sahal Ar-Razi, ahli penyakit campak dan cacar, dan Tabit Ibnu Qurra. Yang ketiga, yaitu di bidang ilmu matematika. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, penemu huruf nol, yang dikenal dengan bukunya Algebra Geometri Ilmu Matematika. Umar bin Farukhan dalam bukunya Quadril Partitum, Banu Musa dalam bukunya Ilmu Mengukur Permukaan Datar dan Bulat. Yang keempat, yaitu di bidang ilmu falak. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak ini adalah Abu Masyar Al-Falaki, bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Jabir Batani membuat teropong bintang. Raihan Bairuni, bukunya Al-Farul Bagiyah Ainil Khailiyah, Istirajul Autad, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu di bidang ilmu astronomi. Tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi adalah Al-Faraji, pencipta astrolog, Al-Ghatani, Al-Betagnius, Al-Fargoni atau Al-Fagrenius. Yang keenam, yaitu di bidang ilmu tafsir. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Mubtil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Yang ketujuh, yaitu di bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Yang kedelapan, yaitu bidang ilmu kalam atau ilmu tauhid. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atha, Abu Huzail Al-Alaf Adam, Abu Hasan Al-Asy'ari, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Yang kesembilan, yaitu di bidang ilmu tasawuf. Ilmu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini adalah Al-Qusairi dengan karyanya
Arisalatul Husairiyah, Sahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif, Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basut, Al-Waziz, dan lain-lain. Dan yang ke-10 yaitu para imam fuqaha atau ahli fikih. Tokoh cendekiawan Islam para imam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah pertama kota Baghdad, merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Yang kedua yaitu kota Samara, letaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri. Islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih dan etika Islam, sastra, seni dan penerjemahan serta pendidikan. Kesenian arsitektur meliputi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik dan arsitek. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.